Perkenalkan, nama saya Ditera Saputri dengan NIM 10 2018 086. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan makroskopik urin dengan kita melihat kejernihannya. Kalau seperti ini urin yang jernih, dan ini untuk urin yang keruh. Untuk warnanya ini dia yang udah kecoklat-coklatan, dan ini yang coklat. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada proteinuria dengan asam sulfosilisilat 20%, di mana di sini ada urinnya, ada reagen asam sulfosilisilatnya, ada tabung reaksinya, ada spiritusnya, dan tetes pipet tetesnya, ada penjepitnya, di mana kita masukkan urin 2 ml ke dalam 2 tabung. Selanjutnya kita tambahkan 8 tetes asam sulfosilisilatnya, 8 tetes. Nah, yang satu untuk kontrol supaya kita lihat apakah nanti ada perubahan atau tidak. Selanjutnya kita panaskan sampai terlihat mendidih. Kita panaskan di permukaannya, dan ternyata hasilnya negatif, tidak ada perubahan. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan proteinuria dengan asam asetat, di mana di sini ada asam asetatnya, ini ada urinnya, ada pipet tetesnya, penjepitnya, dan spiritusnya, di mana di sini tabung reaksinya sudah terdapat kurang lebih 2/3 oleh urin, dan kita segini 2/3 tabung yang berisi urin. Selanjutnya kita masukkan teteskan asam asetat 6%, 2-3 tetes. Selanjutnya kita panaskan, bukan di dasar ya, tapi pada permukaan. Tadi pas pemeriksaan asam sulfosilisilat kita membandingkannya dengan kontrol. Kalau ini kita bandingkannya di bagian atas, di bagian bawah, apakah nanti ada perubahan pada keruhan atau tidak. Baik, selama kita panaskan ternyata tidak terdapat perubahan, hasilnya tidak terdapat perubahan. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kuantitatif dengan cara X-Bah, di mana di sini terdapat sampel urinnya, dan ini reagen X-Bah-nya, dan di sini ada tabung reaksinya. Dimana kita masukin urinnya sampai batas U, dan untuk reagennya sampai batas R. Anggap ini sudah sampai batas urinnya sampai batas U, dan reagennya X-Bah-nya sampai batas R. Selanjutnya kita kocok, kita tutup, dan kita bolak-balik sampai 10-12 kali. Kita bolak-balik, bukan dikocok ya, bolak-balik, dan letakkan posisi secara vertikal, dan hasil pemeriksaan dibaca sampai batas setelah 18-24 jam. Nah, diketahui volume urin maka dapat ditetapkan ekspresi protein selama 24 jam. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan secara reduksi dengan reagen Benedict, di mana ini ada reagen Benedictnya.
ini sampel urinnya, dan ini tabung reaksinya, dan ini ada spiritus. Bisa juga menggunakan pemanas air dan pipet tetesnya, dan ini penjepitnya, dimana kita masukkan dulu 5 ml reagen Benedict ke dalam tabung reaksi. Selanjutnya 8 tetes air urin. Selanjutnya kita panaskan sampai dia mendidih. Oke. Dan bisa juga dipanaskan dengan pemanas air sampai mendidih seperti ini. Oke, baik, tidak ada perubahan, tetap berwarna biru, berarti dia hasilnya negatif. Jika dia berwarna hijau kekuningan, dia berarti positif 1. Dan jika dia warna kuning keruh, dia positif 2. Jika dia warnanya jingga, dia warna positif 3. Untuk warna positif 4, dia biasanya warna merah kekeruhan seperti batu bata. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda kata urin dengan reagen Rotera, di mana di sini ada reagen Roteranya. Terus di sini ada larutan amonium dioksida pekat 28%. Di sini ada tabung gelasnya, tabung reaksinya, ada gelas ukur, ada sampel urinnya, pipet tetesnya, dan langsung aja. Pertama-tama masukin 5 ml pada tabung yang pertama. Nah, pada tabung yang kedua. Oke. Lanjut, masukkan 1 sendok, tambahkan 1 gram reagen Roteranya ke dalam tabung reaksi yang telah diisi oleh urin. Kocok. Ini lagi. Selanjutnya masukkan tetesan reagen Roteranya pada di dinding gelas tabungnya. Untuk melihat, untuk hasil yang negatif, dia akan berwarna coklat, lingkaran coklat. Kalau positif, dia akan berwarna ungu. Taruhnya di dinding tabungnya. Oke, untuk hasilnya yang satu di sini adalah bentuknya yang warna coklat, yang di sini bentuknya warnanya ungu. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda kata urin dengan reagen Genhart, di mana di sini ada reagen Genhartnya. Ini ada sampel urinnya, dan ini ada tabung reaksinya, dan baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan reagen
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan benda kata urin dengan menggunakan reagen Genhart. Di mana sini ada reagen Genhartnya, di sini ada sampel urinnya, ini tabung reaksinya, dan ini ada kertas saringnya, dan ini ada pipet tetesnya. Di mana kita masukin 5 mili urin ke dalam tabung. Selanjutnya masukkan reaksi Genhart-nya. Sampai dia ya berwarna oranye-oranye lah, sampai dia berwarna oranye-oranye. Nah, selanjutnya kita kocok, selanjutnya kita kocok, kita saring. Setelah kita saring, kita tambahkan lagi reagen Genhart-nya. Sampai ke warna oranye-oranyan lagi. Nah, jika hasilnya positif, dia akan berwarna merah seperti anggur. Baik, selanjutnya pemeriksaan bilirubin urin, di mana di sini kita masukin 5 mili urin ke dalam tabung reaksinya. Dan kita tutup dengan jari kita dan kita kocok apakah nanti ada perubahan atau tidak. Jika ada perubahan warna, berarti dia hasilnya positif. Untuk perubahan warnanya itu biasanya warnanya berwarna kuning. Jika berwarna putih, dia berarti tidak positif dan tidak terdapat bilirubinnya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan bilirubin secara horizontal, di mana di sini ada urin yang berisi 5 mili. Di sini ada larutan BaCl2 10%. Ini ada reagen fusetnya, terus ada pipet tetes, dan ada kertas saringnya. Dimana di sini udah ada 5 mili urin. Nah, terus kita tambahkan di sini 5 mili larutan BaCl2 10%. Nah, setelah itu kemudian kita cocokkan. Nah, kita campurkan dengan urin, dengan kita saring dengan kertas saringnya. Tunggu. Nah, untuk kertas saringnya kita letakkan di wadah seperti ini dan kita teteskan reagen fusetnya. Baik, jika dia mengandung bilirubin, dia akan berwarna hijau. Jika tidak mengandung bilirubin, dia akan polos, kertasnya berwarna putih aja.
Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilinogen urin dengan cara Wallace Diamond, di mana di sini masukkan dulu 10 ml urin. Urin dan tambahkan 1 ml reagen Wallace Diamond. Selanjutnya kita diamkan 3-5 menit dan kita lihat hasil warna merah, dan kita baca harus melihatnya dari bagian atas kan terdapat warna berwarna merah. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan lagi, di mana urinnya 1 cc dan perbandingannya 9. Nah, sama ini untuk kita tambahkan Wallace Diamond, dan ini selanjutnya kita bikin untuk pengenceran. Kita bagi 2 seperti ini dan tambahkan lagi 5 cc. Selanjutnya dibagi lagi yang ini ke dalam sini. Nah, kita bagi lagi setengah, dan 1 untuk tambahkan balas, 1 pengenceran. Setengah dan tambahkan lagi. Nah, jadi ada 1/10, 1/20 dan 1/40, dimana kita tambahkan dengan Wallace diamondnya 1 ml. Hasil dari untuk Wallace Diamondnya di sini ada yang tadi tidak tanpa pengenceran. Ini 1/10, 1/20, 1/40, 1/60, dan ini 1/180. Dimana yang paling terakhir itu biasanya itu hasilnya pada pemeriksaan ini adalah hasilnya negatif.
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan urobilin urin pada cara pemeriksaan Schlesinger, di mana di sini terdapat gas ukur, tabung, selanjutnya ada sampel urin, ada reagen Schlesingernya, ada larutan Lugol, sama ada reagen Schlesingernya, dimana kita masukkan 5 cc urin 5 ml ke dalam tabung reaksi. Masukkan beberapa tetesan Lugol, selanjutnya masukkan 5 ml reagen Schlesingernya. Selanjutnya dengan kertas saringnya, kertas saring. Kita baca dengan latar belakang warna hitam. Jika dia positif, kadar urobilinnya itu normal. Jika dia positif 2, kadar urobilinnya itu meningkat. Jika dia negatif, kadar urobilinnya itu menurun. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan sedimen urin, di mana di sini terdapat sampel urin, perwarnaan, bila diperlukan pipet tetes. Di sini ada objek glass sama temperate glass, ada mikroskop. Selanjutnya kita akan memasukkan urin ke dalam tabung sentrifuge sebanyak 8-7 cc. Kita bikin 2. Setelah itu kita sentrifuskan 5 menit. Setelah kita sentrifuskan selama 5 menit. Jika sudah selesai, kita diamkan dalam 10 menit. Jika sudah selesai, kita buang perlahan. Kita ambil dan masih terdapat sedikit cc. Tutup ke tempat gelasnya. Lalu kita lihat di mikroskop dengan perbesaran 10, kita bisa lihat epitel, silinder. Untuk perbesaran 40 kita bisa lihat leukosit, terus eritrosit. Terus kita juga bisa lihat silinder yang tipe-tipe silinder yang
uh, kita bisa lihat tipe-tipe silinder yang paling yang mungkin kemungkinan terlihat jelas, silinder-silinder apa yang terlihat, tipe-tipe apa.